Menjawab pertanyaan masyarakat Papua Pegunungan yang diwakili Naomi Wetapo dan Denny terkait peningkatan ekonomi kerakyatan, ini program yang ditawarkan kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan 2024. Lantas, seperti apa jalannya debat dua paslon gubernur dan wakil gubernur? Berikut liputannya. Jual pinang di jalan-jalan, usaha kios dan ternak, tapi usaha kami macet, tidak ada perhatian dari pemerintah. Kalau Bapak terpilih sebagai gubernur, apa yang akan Bapak lakukan buat mama Papua? Yang kasih pertanyaan luar biasa. Apabila Mama percayakan anakmu ini dan tabur dengan Nona Swapul, kami akan memulai dari usaha-usaha kecil yang tadi kami sampaikan, ya, mulai jual pinang dan segala macam akan meningkat, dan kami pemerintah akan menyiapkan modal usaha untuk mama-mama kita mulai membina, mulai dari usaha kecil sampai usaha menengah. Karena itu Mama jangan takut. Kalau anakmu terpilih, itu yang pertama kita akan lakukan buat ekonomi rakyat. Mama punya susah melihara kami, melahirkan kami, membesarkan kami. Budi baik apa yang itu kita berbalas kepada Mama. Ini satu-satunya bagaimana Mama Guru bisa membagi ekonomi merata seperti Mama jual di Jayapura sana, di Biak sana, di Debide sana, saya sudah lihat. Mama jual pinang, beli dari Mama orang asli sana, bagi-bagi sayur. Mama itu pintar di dalam mengelola ekonomi kecil yang ada di situ. Oleh karena itu kami anak-anak dan percaya dari gubernur, kami akan memodali kerjasama dengan Berindakom untuk mereka akan melaksanakan. Saya sudah mulai lakukan hal ini di Mambrang Raya. Saya sudah bikin usahakan banyak masyarakat Mambrang Raya. Kita memulai dari Mama, mulai dari yang jual pinang, yang jual lubi, yang jual sayur, yang jual buah. Oleh karena itu saya minta dan hormat teman-teman Nusantara kasih datangkan pinang dari Jayapura, jangan jual eceran, jual per kilo kepada mama saya. So mama yang mereka bagi, mereka jual belajar dari ekonomi. Jadi tolong supaya teman-teman Nusantara menggandeng, membina kepada mama saya. Nanti ke depan 5-10 tahun akan datang, pasti anak-anak perempuan, adik-adik saya mereka sekolah hebat, mereka akan mengerti mengelola keuangan ini. Karena mama-mama jual seperti ini di Jayapura, biaya sekolah kami disekolahkan di sarjana yang hebat-hebat. Sekarang kita jadi pegawai, kita tidak pernah lihat mama orang jual di pinggir jalan itu. Karena itu mama masih ada harapan. Kalau pilih Jones, harapan itu kita wujudkan hari esok lebih baik dari hari ini. Baik. Silakan untuk menjawab. Gubernur tidak punya rakyat, ya. Gubernur tidak punya masyarakat, sehingga konsep kami dua ini, dana yang kami akan cari banyak di provinsi ini akan kasih para bupati. Para bupati kasih kepada semua yang berusaha, mulai dari jual pinang sampai mau dari toko besar. Sudah ribuan orang di desa sudah lakukan itu dan sudah biasa, itu kecil. Tapi pada prinsipnya adalah kita optimis, kita tidak boleh pesimis bahwa ada satu waktu kita akan tiba sektor perdagangan dan jasa itu suatu saat 5-10 tahun ke depan akan mulai ada orang asli Papua Pegunungan. Sekarang 0. Hari yang kita bicara di 0. Sehingga ke depan itu kerja keras bersama. Kalau gubernur sendiri tidak bisa, harus sinergi dengan bupati kepala daerah. Sehingga itu tujuan pembangunan yang ada. Dan yang berikutnya adalah bagaimana anak-anak muda yang sekarang dengan dia punya skill, talenta, musik, olahraga atau studio apa, ini luar biasa. Itu juga sama. Dari dalam forum ketika debat kandidat gubernur dengan kalau kita lihat anggaran provinsi Papua Pegunungan hari ini, itu 1,7 itu kalah dari APBD Yaukipo. Kita perlu 4-5 triliun untuk membangun provinsi ini. Oleh sebab itu, Mama optimis saja
kebijakan yang kita lakukan ini, apa yang saya gambarkan dari tadi itu, bahwa jangan sampai ada keluarga yang tidak dapat uang selama 1 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun seorang gubernur atau seorang bupati. Itu tidak boleh, karena negara ini sudah merdeka, republik sudah merdeka. Saya mau bagi kau uang, yang mau bagi uang ini yang saya bicara ini. Kalau memang bisa sedikit-sedikit, tapi ke depan APBD ini semakin besar, maksimal 1 juta per bulan per keluarga. Kalau APBD ini naik, tapi kalau masih rendah, kita mulai dengan 100 juta untuk kampung di Kono sana. Tapi kasih kepada mereka yang sama sekali tidak pernah lihat. Waktu habis. Sekian dan terima kasih. Orang punya potensi yang ada di pokok pegunungan itu salah satunya mendidik kopi pokok pegunungan. Kalau Bapak berdua terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pokok pegunungan, terobosan apa yang Bapak berdua ambil untuk menekan kita punya produk kopi dan menekan ekonomi masyarakat pokok pegunungan? Terima kasih. Terima kasih. Kopi sudah mendunia karena kopi pegunungan Bintan dengan kopi Jaya-Wijaya, dan termasuk juga masih ada di Jawa Timur karena itu Kurima dan sekitarnya. Lahan dan potensi yang sangat bagus sehingga kami juga akan jadi gubernur Provinsi Papua Pegunungan sesuai dengan komentar tadi, bahwa kami harus benar-benar wujudkan, karena hilir sampai hulu. Bukan hanya kita biarkan, tapi petani kopi yang di kebun itu pengadaan bibit semayang sampai dengan penanaman, sampai dengan pemeliharaan, sampai dengan keproduksi, dan produksi kopi sampai dengan pengulitan, mesin kulit sampai dengan mesin penggilingan, supaya pemerintah ini memberikan mentor kepada mereka, supaya pemerintah memberikan biaya termasuk orang sampai dengan pengawasan, supaya tidak pembiaran, supaya kopi itu harus dipelihara dan terus tuntun sampai dengan hasilnya pun juga akan jual baik di kota-kota besar. Kami punya pemerintah akan tuntut terus punya langganan sampai dengan nanti akan di luar negeri juga, supaya mereka memberikan petani kopi diberikan motivasi supaya semangat usaha ini sehingga pendapatan lebih meningkatkan, karena kopi adalah usaha dari masyarakat, dan masyarakat yang akan kumpul baik itu kelompok atau koperasi maupun pribadinya itu dibeli oleh pemerintah, kemudian memberikan koperasi yang akan mengelola ini sampai dengan mereka pendapatan akan jadi cukup, baik itu cukup untuk keluarga atau usaha kelompok yang sudah bentuk. Sekian. Pertanyaan ini sangat bagus dan terima kasih untuk yang bertanya, karena kita di Papua Pegunungan ini salah satu potensi unggulan kita itu adalah kopi. Kopi Wamena ini terkenal di dunia internasional dan banyak orang suka tentang untuk kopi Wamena ini. Cuma yang menjadi soal adalah seperti yang disampaikan oleh beliau itu, di mana hadir pemerintah tapi sentuhan tangan ini belum ada. Karena itu kalau BEFA dengan matang terpilih, maka potensi daerah seperti kopi, bahkan juga saham-saham, bahkan yang lain juga mungkin dia tidak menyebut. Semua ini menjadi perhatian kita. Pemerintah provinsi akan kolaborasi sinergi dengan pemerintah kabupaten. Lalu potensi yang ada ini seperti tadi saya sampaikan bahwa sekarang orang kerja manual saja. Karena itu pemerintah provinsi hadir bersama daerah untuk menyediakan fasilitas anggaran supaya orang-orang ini dikerjakan. Potensi mereka berkebun ini sudah dari dulu ada, potensi ini sudah ada, tinggal pemerintah datang dan melengkapi, memfasilitasi dengan alat-alat teknologi supaya yang bersangkutan kerja sendiri menghasilkan uang dan
dan membiayai kehidupan akhirnya yang bersangkutan dapat makan dan sejahtera. Karena itu bagian ini sangat penting dan potensi ini juga tidak saja kita bicara. Pemerintah provinsi hadir untuk membuat dalam regulasi supaya jelas. Bagian ini juga jelas. Kalau tidak ada regulasi itu juga soal. Ada peraturan yang membuat supaya kopi-kopi ini juga berfungsi untuk mendatangkan PAD dari daerah, tetapi juga untuk dalam rangka digunakan dalam rangka kesejahteraan itu. Dengan demikian kalau kopi kita ini kalau kita atur baik, maka juga sumber-sumber yang lain, maka kita juga kerjasama dengan provinsi lain. MOU dengan provinsi lain, kita kirim sesuatu ke sana dan mereka kirim sesuatu ke sini. Bahkan juga ke dunia luar bisa. Ini tergantung dari pemerintah saja. Pemerintah, karena masyarakat kita potensi sudah ada. Pemerintah hadir untuk memberi fasilitas, biaya, dan juga melakukan monitoring, evaluasi. Tidak lepas, harus ada pengawasan. Kalau kita lepas, selesai sudah. Tapi kalau kita melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, setelah itu diberikan penghargaan kepada yang melakukan, ini mantap semua. Dan kita merasakan indahnya manis di kompromen. Saya pikir itu saja dan terima kasih. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.